pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Mustaan Basran, Kadif Pemberitaan Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Siapkan kepulangan pekerja migran. Lampung masuk 5 besar nasional, daerah dengan penempatan pekerja migran tertinggi. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PMI menyatakan sekitar 173.000 warga Lampung bekerja di luar negeri. Sebanyak 3.144 orang diantaranya habis kontrak dan bakal kembali ke kampung halaman. Disitulah persoalan bermula. Kedatangan ribuan tenaga kerja itu berpotensi menyebarkan COVID-19 dari negara tempat para PMI itu bekerja. Berkaca dari kejadian pada Mei lalu, saat Provinsi Riau kedatangan 14.000 PMI yang kembali dari Malaysia. Ketika itu, setelah tes usap ditemukan ada 200 orang positif COVID-19. PMI yang terinfeksi corona itu pun tanpa gejala. Belajar dari Riau, kondisi tersebut harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Kepulangan PMI menimbulkan resiko ledakan kasus, yang artinya beban pengeluaran daerah juga bisa meroket. Langkah screening awal harus dilakukan secara ketat. Dibutuhkan koordinasi intensif antara BPPMI, Dinas Tenaga Kerja, Keimigrasian, Satgas Covid, serta pengelola bandara dan pelabuhan di perbatasan negara. Jika perlu, adakan penyekatan wilayah dengan menerjunkan tim lintas sektor. Meski pahlawan devisa sudah mengantongi surat bebas COVID-19 dari negara asal, mereka tetap wajib dikarantina. Prosedur menjalani karantina tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan. Payung hukum itu bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman penyakit baru ataupun penyakit lama yang timbul kembali. Lampung bisa mengadopsi langkah pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menerapkan 3 lapis karantina bagi para PMI yang kembali selama masa pandemi. Saat tiba, pekerja migran harus mengikuti tes usap dan jika negatif, yang bersangkutan bisa meneruskan perjalanan ke daerahnya untuk karantina lokal. Sementara jika positif, langsung dirujuk ke rumah sakit yang telah disiapkan. Penting bagi pemerintah provinsi untuk menyiapkan skema antisipasi lonjakan kasus COVID-19 saat menyambut kepulangan PMI. Segera tentukan lokasi isolasi khusus PMI tanpa gejala. Begitu pula tempat rujukan bagi PMI yang mungkin bergejala juga mesti dibereskan. Kesiapan tenaga kesehatan hingga sarana perawatan lainnya juga tidak boleh diabaikan. Potensi muncul gelombang kedua COVID-19 menyusul kembalinya warga negara VVIP itu mesti diantisipasi. Jangan sampai ada klaster PMI. Segera bentuk Satgas Penerimaan dan Pemulangan Imigran. Pastikan protokol kesehatan tetap diterapkan secara ketat. Sebagai ilustrasi, pada Lebaran lalu pemerintah melarang mudik dan mobilitas warga antar daerah. Sementara PMI, mereka malah berasal dari negara lain. Tidak menutup kemungkinan mereka membawa strain virus baru yang lebih ganas. Pengalaman di banyak negara menunjukkan tingginya tingkat mobilitas manusia menjadi sumber penyebaran virus varian baru. Kebijakan pemulihan pandemi sudah seharusnya juga berpihak pada kaum pekerja migran. Penghormatan negara kepada pahlawan yang setiap tahunnya menyumbang devisa 159,6 triliun itu harus diwujudkan melalui perlindungan prima, baik bagi PMI maupun keluarga mereka di kampung halaman. Jangan hanya mau uangnya, tetapi segan melindungi. Oke,
Oke Bang Aan, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Kali ini Lampung Pos membuat tajuk tentang kesiapan atau persiapan dalam menyambut pekerja migran yang bakal pulang. Ribuan pekerja migran ini bakal pulang selesai kontraknya. Itu di musim pandemi ini mereka pulang, jadi bagaimana caranya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa menyiapkan kepulangan mereka sesuai dengan protokol kesehatan, kemudian tidak mengantisipasi penyebaran dan juga mengantisipasi masyarakat dan lingkungan untuk menjauhi mereka karena curiga membawa virus gitu. Oh baik, nah ini kan sebenarnya juga sebuah permasalahan ya Bang ya, di mana kita akan kembali menerima daripada pekerja migran, tetapi tentunya mereka memiliki hak juga tentunya untuk bisa pulang dengan selamat, dengan tentram. Nah sebenarnya ada permasalahan apa sih Bang dalam rangka penyiapan untuk kepulangan mereka sendiri? Nah itulah makanya jadi fenomena ini karena memang terkait dengan musim pandemi ini ya, musim pandemi. Sebenarnya biasa-biasa saja kalau tidak pandemi mereka pulang walaupun jumlahnya banyak ribuan datang mereka ribuan kemudian datang kemana-mana pulang kemana-mana dari negara manapun gitu ya. Biasanya kalau masa pandemi, tidak masa pandemi ya mereka datang saja. Ini karena masa pandemi dikhawatirkan di negara-negara tempat mereka bekerja itu terkontaminasi atau terpapar juga. Apakah mereka juga terpapar segala macam. Nah ini mereka kita harus siapkan bagaimana caranya mereka agar bebas dari COVID dan juga yang kita perlu pemerintah perlu siapkan itu adalah bagaimana mensosialisasikan masyarakat di lingkungan tuh pada saat dia mau pulang. Betul. Bahwa orang ini benar-benar bersih dari COVID. Jangan sampai dia pulang dijauhi masyarakat psikologisnya kena. Baik. Nah, itu kan gitu. Jadi stigma masyarakat yang perlu untuk kita perbaiki juga. Termasuk itu ya, termasuk stigma itu. Selain itu memang harus mereka menjalani protokol kesehatan. Baik, tentunya untuk memperbaiki adanya stigma dalam masyarakat diperlukan adanya kepercayaan pada pemerintah ya Bang ya. Nah untuk saat ini seperti apa Bang langkah dari pemerintah sendiri untuk menyambut kepulangan dari pekerja migran? Nah itu artinya pemerintah memang harus benar-benar membuat kepulangan ini terbuka, kemudian dapat diakses siapapun bahwa protokol kesehatan dijalankan gitu ya. Masyarakat harus tahu mereka sudah menjalankan protokol kesehatan gitu. Jangan sampai pemerintah hanya memberitahu bahwa ini mereka akan di swab, akan tanpa menghadirkan informasi atau berita atau visual bahwa mereka benar-benar sudah di swab gitu. Betul, berarti memang harus banyak bukti yang ditunjukkan kepada masyarakat ya. Namun tentunya bukan bukti-bukti semata, tapi memang harus segera dilakukan. Dan ini tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga butuh kesiapan gotong royong dari beberapa instansi. Nanti akan kita lanjutkan lagi Bang Aan. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.